kajian yang lainnya. Dan haji yang mabrur itu pahalanya lain adalah surga. Bapak Ibu rahimahullah, jadi insya Allah ini semuanya calon-calon ahli surga. Ibaratnya surga sudah di tangan begitu, maka jangan sampai lepas. Insya Allah. Maka beruntung sekali sebagai tamu Allah. Betul ya? Sangat beruntung. Dan ini satu kehormatan yang tinggi dari Allah kepada kita. Karena orang yang berangkat haji adalah orang yang terpilih. Dan itu Bapak adalah orang-orang yang dipilih Allah sebagai tamunya. Masya Allah. Kita tahu dalam hadis Nabi bilang, "Man yu'minu billah wal yaumil akhir wal yukrim dhaifah." Kata Nabi SAW, kalau kau iman pada Allah hari akhir, muliakan tetamumu. Maka ini Bapak Ibu dimuliakan, dikasih tempat yang bagus, nyaman, pakai snack yang enak gitu ya. Nah, ini memuliakan tamu. Bagaimana Allah? Pasti Allah memuliakan tamu. Bagaimana Allah memuliakan tamu-tamunya, panjenengan semua yang kemarin haji, luar biasa. Allah tidak memuliakan dengan snack, tapi dengan apa? Satu ampunan. Sehingga insya Allah semua yang haji ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Yang kedua, Allah muliakan dengan dikabulkannya doa-doanya. Maka insya Allah doa panjenengan semua diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah melipat gandakan pahala bagi mereka yang haji ke sana. Bahkan gak tanggung-tanggung, 100.000 kali. Allah Akbar. Jadi kalau subuh di sana sekali, sama juga subuh di Banjarsari 100.000 kali. Saya hitung-hitung kalau 1.000 itu kurang lebih 3 tahun, kalau 100.000 kan berarti 300 tahun. Jadi satu kali di sana 300 tahun di sini. Padahal Bapak Ibu di sana di Mekahnya 1 bulan. Jadi 300 kali 30, 3 kali 3 berarti 9.000 tahun. Masya Allah. Ibaratnya 9.000 tahun panjenengan sudah melaksanakan ibadah, tapi bukan terus barang mulai terus wis turah-turah gitu ya, terus ora salat itu enggak begitu ya. Ini keutamaannya yang luar biasa. Ini baru sholatnya. Kata Imam Nawawi, muridnya Imam Syafi'i, yang dilipatkan 100.000 bukan hanya sholatnya, tapi juga bacaan Al-Qurannya, juga sedekahnya, juga zikirnya, dan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan di sana. Dilipatkan 100.000 kali. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini menjadi pundi-pundi pahala yang luar biasa sebagai hadiah Allah untuk panjenengan semua. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka itulah haji yang mabrur, haji yang baik. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana orang disebut mabrur? Kan begitu. Mabrur itu orang yang ditempati kebaikan. Satu, tentu pelaksanaannya baik. Dalam arti satu, niatnya ikhlas. Insya Allah Bapak Ibu ikhlas kemarin, tidak sekedar mencari gelar begitu ya, karena ke sana kita memenuhi panggilan, bukan mencari panggilan. Yang kedua, pelaksanaannya pun benar, insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan syariatnya. Dan yang ketiga, haji itu berdampak baik bagi kita. Sungguh orang yang haji sangat beruntung, dihapus dosanya, dan insya Allah dihapus kemiskinannya. Maka orang yang pergi haji tidak usah khawatir miskin, karena tidak mungkin miskin. Alhamdulillah. Maka sekarang berarti kita tinggal terus jadi orang yang baik. Nah Bapak Ibu, bagaimana orang itu disebut baik? Ini dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah 177. Laisal birra antual wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Orang tidak disebut baik hanya karena menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat.
Jadi yang namanya baik itu tidak formalitas. Karena waktu Nabi diperintahkan merubah kiblat yang tadinya Masjidil Aqsa kemudian berubah Masjidil Haram, orang-orang Yahudi yang di Madinah sama mencibir, itu tidak baik katanya. Sebaiknya itu kabeh madhepe Masjidil Aqsa, men padha wong Yahudi. Muhammad madhep Masjidil Haram itu kan karena kangen kampung halaman, katanya begitu. Dan ini adalah sebuah cemoohan, ujian yang berat, karena ternyata banyak yang terprovokasi sehingga banyak yang menjadi murtad hanya karena perpindahan kiblat. Ini terjadi tahun kedua Hijriah. Nah, maka tempat perpindahan kiblat itu disebut Masjid Kiblatain. Kayaknya Bapak Ibu kemarin waktu di Madinah ya mirsani Masjid Kiblatain itu ya. Tapi hanya mirsani, kayaknya nggak mampir kayaknya ya, karena tidak ada pahala khusus di sana. Nah, setelah perpindahan itu orang Yahudi itu pada geger, kemudian banyak yang murtad terprovokasi, turunlah ayat ini, surah Al-Baqarah 177. Yang namanya baik itu yang penting bukan menghadap sana menghadap sini, maksudnya begitu. Walakinnal birra, tapi yang betul-betul disebut orang baik itu man amanah, yaitu orang yang beriman, itu orang baik. Maka insya Allah semua ini orang baik. Amanah kepada apa? Bila wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wal nabiin. Itu alamat imannya. Iman kepada Allah, iman pada hari akhir, iman kepada kitab, pada nabi, itu iman. Malaikat itu iman. Itu satu. Yang kedua, orang baik itu setelah iman adalah wa'atal mala ala hubbihi, lomo, suka berbagi dengan hartanya. Maka Pak Kiai Haji Naharus Surur almarhum itu pernah ngendika, nek pengen mirsani wong kajine niku mabrur apa mboten, mang pirsani mungkin nek kondur. Pokoke angger lomo berarti mabrur. Itu insya Allah ya, harus lomo. Kalau tidak lomo suruh balik haji lagi ya, harus lomo, nyah-nyoh gitu. Kepada siapa lomonya? Dawil kurba wal yatama wal masakin wal nasabil wasailina wa firriqab. Ini alamatnya saja, lomonya kepada kerabatnya. Masuk wis kaji karo dulure util ya, masmu to, wis kaji wis sugih tuh, dianget. Enak non de dulur sugih, enak piye? Kayak dulur wong itu nek ditera atau dulur mbak aku gitu ya. Jangan, harus lomo ya. Saya sering bilang orang kita itu maaf, Palestina dipikiri, nyumbang sampai ke sana, tapi adike dilalekke. Ini nggak baik. Nomor satu tuh dawil kurba, dulur musik ya. Apalagi adik kakak perempuan itu, lebih-lebih orang tua. Ya Allah, anaknya kaji wong tuane tele-tele, jangan. Ya Allah, kayak anakmu nggih kaji, penak nanti anak sugih, alah tatonge detok mas gitu. Jangan sampai itu. Kok iso jare sugih kok ora tau ngedit, malah katanya bahasa wedok galak. Mungkin itu masalah saya. Jangan ya, harus orang tua ini. Ya, dawil kurba itu nomor satu orang tua, kemudian saudara perempuannya, saudaranya ya. Wal yatama orang yatim, orang miskin, wabnas sabil orang musafir, wasailin orang minta-minta. Itu pokoknya jaluk dikei itu. Dawil kurba wal yatama ya. Kemudian wafir riqab, bebasin budak-budak, ini umum. Kemudian bagi salah wa atas zakah, kemudian tegakkan sholatnya. Masya Allah, wis kaji kok adan cek sekat, coba toh. Ya, ini jangan sampai sholatnya dijaga, keluarin zakat, ini kewajiban. Kemudian habis itu apa? Wal mufuna bi ahdihim idza ahdu. Tepatilah janji-janjimu kalau engkau berjanji. Kemudian yang terakhir wasabirin, jadilah orang yang sabar.
wasabila fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, sabar dalam kesulitan, sabar dalam kesempitan, sabar dalam peperangan. Maaf Bapak Ibu, orang yang haji itu betul ya, derajatnya naik. Kalau orang derajatnya naik, cobaannya juga banyak. Jadi jangan sampai kaget, aku mulai kaji kok banyak ujian. Ya. Jadi jangan sampai kita beranggap bahwa nek wis bar kaji iki ra masalah, jangan. Ya, karena kalau Allah cinta sama hambanya itu justru diberi banyak ujian. Tapi ujian itu bukan akhir, tapi itu sebuah proses untuk mengangkat derajat manusia. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya. Maka orang yang paling tinggi derajatnya Nabi. Maka Nabi bilang asyadul bala al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya itu nabi-nabi, tumas sholihun, kemudian orang soleh, tuma fa'amtal, kemudian yang seperti itu dan yang seperti itu. Insya Allah. Tapi insya Allah ujian itu bisa kita atasi karena Allah selalu membersamai kita. Dan Allah hanya ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya. Kalau kita cinta orang, kita kasih uang. Tapi kalau Allah cinta hambanya, dikasih ujian. Insya Allah badai pasti berlalu. Inna ma'al usri yusra. Maka sabar itu kuncinya. Sabar dalam segala hal. Itulah orang takwa. Begitulah kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 177. Jadi kesimpulannya, orang yang hajinya mabrur, satu, yaitu akidahnya benar, imannya benar. Yang kedua, dia suka berbagi. Yang ketiga, ibadahnya, sholat zakatnya dikerjakan. Yang keempat, akhlaknya menepati janji. Yang kelima adalah sabar. Itulah mabrur. Itulah mabrur. Nah, maka kenapa haji ditaruh di rukun Islam yang kelima? Kan begitu. Apa sebabnya? Nah, ini nek ora bolo ora tak caosi pirsa ini ya. Nah, kenapa haji kok yang kelima? Yang pertama, kalau rukun Islam itu kan syahadat. Betul kan? Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha itu peniadaan. La itu diawalkan dengan kalimat yang besar, la gitu. Tidak. Ilaha itu Tuhan yang jumlahnya banyak. Jadi orang kalau mau jadi orang Islam itu harus bisa bilang tidak ada Tuhan. Betul ya? Jadi ini pengosongan. Karena dulu Ka'bah itu diisi oleh 360 berhala, sama Nabi dikosongkan. Dulu Ka'bah itu pernah menjadi baitus seton, rumahnya setan, karena di situ tempatnya berhala. Kemudian dalam Fathul Mekkah sama Nabi dibersihkan. Kemudian orang diajak bersyahadat, asyhadu, saya bersaksi la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan itu dikosongkan dulu dari dirimu. Jadi kalau ingin mengisi yang baik itu yang kotor harus dibuang dulu. Kayak panjenengan mau ngetap oli motornya, mobilnya, kalau sudah kotor itu caranya buang dulu olinya. Setelah bersih disemprot-semprot sampai setetes pun tidak ada, baru diisi oli yang baru. Itu cara mengisi oli. Panjenengan kalau punya bak mandi kemudian kotor, cara membersihkan adalah kosongkan dulu, kemudian diposek resik-resik, habis baru diisi air yang baru. Kalau Anda ingin jadi orang Islam yang baik, kosongkan dulu dirimu dari Tuhan. Buang semua Tuhan, setelah kosong baru diisi illallah, kecuali Allah. Sehingga yang kita takut, yang kita tunduk, yang kita pasrah, yang kita tawakal, yang kita berdoa, yang kita sujud, yang kita ibadah hanya Allah. Tok din. Itu adalah syahadat. Sehingga nggak ada lagi yang ditunduki, ditakuti kecuali Allah. Maka kalau orang sudah syahadat, maka dia betul-betul bersih tauhidnya. Nah, kedua itu adalah sholat. Kalau syahadat itu adalah keimanan, sholat itu amal soleh. Amal soleh yang berbentuk fisik yaitu sholat. Maka berdiri, rukuk dan sujud.
Ini ibadah jasmani. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Itu uang. Ini amal soleh yang tadi sholat itu badan, kalau zakat itu duit. Amal soleh yang berbentuk materi. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Ini adalah amal soleh yang berbentuk pengendalian hawa nafsu rohani, jiwanya yang disolehkan, sehingga kita tidak jadi orang yang serakah tamak, tapi jadi orang yang peduli dan berbagi. Nah, setelah kita syahadat, setelah sholat jasmani, setelah puasa rohani, setelah zakat hartanya, maka puncaknya haji. Bagaimana dengan haji, Pak? Haji kok terakhir? Karena haji adalah akumulasi gabungan dari nilai-nilai syahadat, sholat, zakat, puasa, itu semua ada di dalam haji. Maka orang haji harus benar tauhidnya. Maka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Ini adalah la ilaha illallah. Allah, saya datang, saya tidak akan mensekutukan engkau dengan apapun ya Allah. La syarik itu adalah nilai-nilai tauhid, nilai-nilai syahadat. Kemudian orang haji jalan, dia tawaf, dia sa'i, dia wukuf, dia lempar jumroh. Ini nilai-nilai sholat, fisik banget. Kalau nggak kuat ya ambruk tenan itu. Kemudian dalam haji ada nilai-nilai puasa, yaitu pengendalian hawa nafsu. Maka wala fusuqa wala jidala fil haji, nggak boleh rofas, nggak boleh fasik, nggak boleh jidal. Ini karena nilai-nilai puasa, pengendalian hawa nafsu. Mula wong kaji rentuk nesu, betul ya? Padahal kancane sok nganyelke, apane sing sak kamar. Halo, ning kene bola, ning kono nganyelke. Ya, ini curhat aja. Saya haji kemarin 2023 itu tidur sama orang itu jam 2 itu HP-nya wis alarmnya ngaji. Kan saya punya jadwal jam 3 baru bangun, dia jam 2. Berarti nek jam loro iki aku jengkel banget. HP-nya itu loh ngaji, arta oleh ke patenono wong kuwi ngaji. Ya kan? Nek tak teke wae iki ganggu wong turu. Wong jam loro kok ngaji terus. Ya Allah, sehingga tak tutupi bantal ngono ki. Wah, mubalek kok rasa ngaji. Ku diunek ngono repot saya jadinya. Akhirnya karena dingin saya ke kamar mandi, tak lihat dia tidur. Enggak taunya alarm toh, Masya Allah gitu. Alarmnya bae ngaji. Kono turu kene sing rasa turu. Nah ini supaya kita ya kadang-kadang terganggu. Betul enggak? Ada juga saya pengalaman, ya banyak lah ya. Ini pengendalian hawa nafsu kan gitu. Waktu haji banyak banget ya ceritanya. Saya kira ada 1000 orang haji, ada 1000 cerita itu. Begitulah haji. Dan haji harus ada nilai-nilai duit, sedekah. Maka orang haji ini duitnya banyak ya, keluarinya banyak, durung sangune kan gitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu sangunya kurang ya. Halo, ada yang turah. Mungkin nanti usul living cost-nya ditambahi gitu ya, nggak gitu. Ya, jadi memang begitu. Saya kemarin kalau umroh banyak itu mau pulang masih ada yang ngitung duit di kasur. Jeng-jeng kondur kok cek ngitung duit, turah kok Pak Ustadz katanya gitu. Nah, saya bilang sampean sangu pinten kok turah, karena bapaknya sudah sepuh mek 3 yuta. Lah iya toh, 3 yuta we turah. Lah wong lanang ra jajan apa-apa gitu. Ya, saya bilang, Pak, nek tindak temu di kedah sangu, ya toh, teng Mekah ya sangu, 3 yuta we turah, kan begitu. Nah, mung soben awake dhewe tindak kedep Gusti Allah ya kudu sangu. Kita enggak, iki ora luar negeri loh, luar alam loh. Saka alam donya ning alam kubur, saka alam kubur ning alam akhirat. Nek ora sangu iki jenenge bonek. Ya kan gitu. Nek kene ning Mekah wae 3 yuta sangune turah. Sampeyan ning kono rene wong sangune turah, mesti kurang. Ya kan? Sampeyan rasah kemayu, wah aku sanguku turah-turah ora enak. Sangune mesti kurang. Kan gitu. Maka banyak sedekah. Maka waktu di Mekah banyak berbagi, banyak sedekah, banyak memberi. Itu nilai-nilai zakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu,
Masya Allah, pulang haji itu harus ada. Maaf ya, saya kok baca apa mendengar itu orang Indonesia kalau pulang dikasih haji. Konon katanya itu Belanda ya. Untuk apa? Belanda bukan untuk ngajeni, menghormati, memuliakan orang pulang haji. Ternyata tulisan H di depan nama itu untuk supaya Belanda gampang melihat mana yang baru pulang haji. Untuk apa? Karena wong mulai haji ini mesti angel ditoto karo londo. Gitu loh. Dia pasti jadi pemberontak, dia pasti jadi pejuang, dia jadi penggerak kemerdekaan Republik Indonesia. Itu H. Maka pulang haji itu Cokro Aminoto jadi pejuang yang luar biasa. Gara-gara dia haji pulang itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa membangun Muhammadiyah. Gara-gara haji Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Jadi orang pulang haji itu amal solehnya luar biasa untuk bangsa dan negara. Dan insya Allah kita semua pulang haji harus jadi orang yang luar biasa, bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan negara. Ini amal soleh harus begitu. Ya begitu. Orang kok kaji leda-leda kayak tumo katok itu tidak bisa begitu. Bermanfaatlah sekecil apapun, kan gitu ya. Ya gitu. Kalau jadi TNI ya TNI yang baik. Kalau jadi mubalik yang baik. Kalau jadi pedagang yang baik. Kalau guru ya guru yang baik. Kalau jadi pengangguran ya pengangguran yang baik lah. Pokoknya yang jadi yang baik lah di situ. Ini yang harus bermanfaat, kan begitu. Ini haji. Maka insya Allah minimal di keluarga dirasa baik. Sak buake kondur haji saiki beda lho bojoku. Ngene. Oh, galake ilang. Halo. Cerewete ilang. Saiki sak plek mulai kaji seneng jajake gitu kan. Ah ini mabrur. Insya Allah begitu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu pulang haji ibadahnya istiqomah insya Allah, dan kemudian keluarganya lebih sakinah, lebih tentrem, dan insya Allah Banjarsari khususnya ya lebih ayem, seneng, tentrem. Soyakeh Pak Kajine semakin baik masyarakatnya. Iya, insya Allah Pak Polisi, Bu Polisi tinggal tidur nyenyak. Kayak kios apik kabeh rasah dijogo gitu kan gitu ya. Insya Allah karena baik. Ya, orang haji harus orang yang baik kepada keluarga, baik kepada lingkungan, baik kepada Tuhan dengan taat tanpa maksiat, baik kepada manusia selalu memberi manfaat. Itulah haji mabrur. Itulah haji mabrur. Insya Allah. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan jam 8. Semoga barokah. Selamat Bapak Ibu semuanya telah pulang, telah haji, telah mabrur, dan insya Allah begitu gembira dan bahagia. Insya Allah banyak cerita, banyak kenangan, tapi sungguh yang penting pulang haji bukan hanya banyak kenangan, tapi pulang haji membawa perubahan yang menjadi lebih baik, lebih iman, lebih takwa, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Insya Allah. Sebaiknya kita puncai dengan doa ya. Semoga dengan doa ini Allah kabulkan kita semua doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur ahrisna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah wa la taj'alhumul tabisan alaina fanadillah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam wa billahi taufiq hidayah. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita tutup, mohon untuk bisa nyebar godong koro, sabar sa'wetoro, karena ada 3 pengumuman yang harus kami sampaikan. Yang pertama, segenap panitia mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyumbang, membantu, merespon acara di pagi hari ini dapat berjalan lancar, tertib dan tepat, termasuk sponsor dari Catering Hikmah dan Biro Umroh Surya Madinah. Yang kedua, infak yang Bapak Ibu kumpulkan berjumlah Rp4.642.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, mohon nanti Bapak Ibu haji yang baru untuk berdiri lebih dahulu, kemudian berjajar di sana. Yang kakung sebelah selatan menghadap ke utara, yang putri sebelah utara menghadap ke selatan. Kemudian baru diterima salam-salaman dari hadirin dan tamu undangan. Akhirnya terima kasih atas kerawan panjenengan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.